Hai guys, jumpa lagi. Sekarang kita menjelajah dapur dulu ya. Tepatnya ke lemari bumbu. Nah, ini dia Ajinomoto dan aksen, si MSG penyedap makanan. Aku pakai dikit aja untuk nambah rasa gurih masakan. Dulunya aku nggak pakai MSG loh, karena percaya efek sampingnya buruk. Baru kemudian aku tahu ternyata hal-hal buruk tentang MSG cuma mitos dan gak ada bukti ilmiahnya. Nah guys, sekarang aku mau bahas tuduhan-tuduhan buruk terhadap MSG. Oke, ikuti ceritaku ya. Semuanya berawal di tahun 1968 saat Dr. Robert Holman Kwok menulis surat kepada editor yang dimuat di jurnal ilmiah The New England Journal of Medicine di Amerika Serikat. Judulnya sangat menarik, Chinese Restaurant Syndrome. Surat itu berisi pengalaman pribadi Dr. Robert Holman Kwok, seorang Chinese warga Amerika selama makan di restoran Chinese di Amerika. Dia selalu merasakan sindrom atau gejala aneh yang terasa 15 hingga 20 menit pertama saat dia makan di restoran Chinese. Gejala ini berlangsung selama 2 jam, ditandai rasa kebas di belakang leher yang kemudian menjalar hingga ke tangan dan punggung serta rasa lemah dan jantung berdebar-debar. Dalam surat tersebut, Dr. Robert Kwok tidak pasti apa penyebab gejala yang dialaminya. Dia lalu berspekulasi dan menebak mungkin disebabkan oleh pertama, kandungan wine atau anggur beralkohol yang sering dipakai dalam Chinese food. Kedua, karena kandungan garam yang banyak. Ketiga, karena pemakaian MSG. Keempat, kombinasi wine, garam yang banyak, dan MSG. Di akhir surat, Dr. Robert Kwok menghimbau sekiranya ada teman-teman di kalangan medis yang bisa meneliti lebih lanjut gejala yang dialaminya, dia bersedia untuk bekerja sama. Akibat pemuatan surat Dr. Robert Kwok itu, redaksi New England Journal of Medicine langsung kebanjiran surat dari pembaca. Semuanya serentak membenarkan gejala yang sama menimpa mereka setiap kali makan Chinese food, termasuk pusing dan keringat dingin. Sebagai respon terhadap surat-surat pembaca tersebut, redaksi New England Journal of Medicine mengatakan bahwa ya, biang keladi semua itu adalah MSG atau monosodium glutamat yang biasa juga disebut vetsin atau mecin. Entah apa pertimbangannya waktu itu sehingga redaksi jurnal hanya menunjuk MSG sebagai biang keladi gejala yang dialami setelah makan Chinese food. Padahal Dr. Robert Kwok menyebutkan kemungkinan-kemungkinan lain yang disebabkan oleh wine dan garam yang berlebihan. Pembahasan tentang Chinese Restaurant Syndrome di jurnal ilmiah itu kemudian dikutip dan dimuat oleh berbagai surat kabar dan majalah nasional. Tiba-tiba gegerlah satu Amerika. MSG yang diidentikan dengan Chinese food itu dianggap sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. Secara perlahan, opini tentang bahaya MSG yang dimulai di Amerika mulai menjalar ke negara-negara lain di luar Amerika sampai puluhan tahun ke depan. Oke guys, sekarang kita sedikit mundur ke belakang dulu ya. MSG ditemukan ahli kimia Jepang Kikunae Ikeda tahun 1908 sebagai bahan penambah rasa gurih pada makanan. Rasa gurih ini disebut sebagai rasa kelima atau umami setelah rasa yang sebelumnya sudah umum dikenal seperti manis, asam, asin, dan pahit. Secara alami, MSG atau monosodium glutamat bisa ditemukan di makanan seperti tomat dan keju. Negara-negara di dunia yang pertama memakai MSG adalah Jepang, Cina, dan Taiwan. Mereka tidak hanya memakainya di restoran tapi juga di rumah tangga. Di Amerika Serikat, MSG mulai dikenal pertengahan tahun 1930-an. Selain dipakai di restoran Chinese, MSG juga dipakai untuk menambah cita rasa makanan kaleng tentara Amerika yang hambar. MSG memang tidak terlalu dikenal dalam dapur rumah tangga Amerika, sebab MSG dikapalkan dan dijual dalam jumlah besar yang setiap kalengnya berisi 5 kg bubuk MSG. MSG ini memang khusus dipakai untuk industri makanan seperti di pabrik snacks, makanan beku, makanan kaleng, termasuk sup kaleng terkenal Campbell, dan ayam goreng Amerika yang terkenal yaitu KFC. Jadi dari tahun 1930-an sampai 1941, Amerika adalah negara pengguna terbesar MSG di dunia. Jadi sebenarnya selama ini warga Amerika sudah menikmati MSG dalam kesehariannya lewat fast food,
makanan kaleng, dan aneka snack. Lalu mengapa mendadak akibat pengalaman Dr. Robert Kwok dimuat di sebuah jurnal, tiba-tiba seluruh negeri menuding MSG adalah bahan berbahaya? Nah guys, setelah geger soal MSG ini, mulailah dilakukan beberapa penelitian tentang MSG. Hasilnya mengatakan MSG buruk dan bisa mengakibatkan kanker, kebodohan, sakit kepala, Alzheimer, penyakit asma, dan sebagainya. Tapi sayangnya semua penelitian itu lemah. Tidak bisa ditemukan dampak buruk MSG pada kesehatan manusia. Meski diakui memang ada orang-orang tertentu yang sensitif atau alergi dengan MSG dan sebaiknya tidak mengkonsumsi MSG, tapi bukan berarti MSG berbahaya bagi tubuh manusia. Penelitian bersama juga dilakukan Badan PBB yaitu WHO atau World Health Organization dan FAO atau Food and Agriculture Organization. Mereka menyimpulkan bahwa Chinese Restaurant Syndrome didasarkan atas anecdotal evidence atau bukti berdasarkan asumsi pribadi dan bukan sebuah fakta sains atau ilmiah. Tapi kelihatannya guys, opini publik dan keyakinan membabi buta berhasil menjatuhkan reputasi MSG. Produk MSG dicibir dan dihujat. Restoran-restoran Chinese buru-buru menempelkan stiker No MSG di depan restoran mereka karena takut kehilangan pelanggan yang sudah keburu menganggap MSG sama dengan racun. Produk makanan yang mengklaim sebagai produk yang sehat dan alami juga ikut menyematkan No MSG di bungkus produk agar produknya makin laku. Tapi herannya, orang-orang Amerika yang benci MSG tetap saja menyantap produk-produk Amerika berupa sup kaleng Campbell, ayam KFC, dan aneka macam snack seperti Pringles, Doritos, dan produk mie instan yang jelas-jelas mengandung MSG. Perintah Amerika pun terlihat ragu-ragu berpendapat mengenai MSG ini, hingga akhirnya tahun 1986 lewat FDA atau Food and Drugs Administration, pemerintah resmi mengakui bahwa MSG tidak berbahaya dan layak konsumsi. Yang jengkel jadinya orang-orang Asia, terutama pemilik restoran Chinese yang makanannya sudah keburu dapat stigma buruk, selalu dicibir dan diasosiasikan dengan MSG yang dianggap tidak sehat itu. Padahal makanan barat yang juga memakai MSG dianggap oke-oke aja. Bayangkan guys, semuanya akibat surat si Robert Kwok yang berjudul Chinese Restaurant Syndrome di sebuah jurnal tahun 1968 itu. Awal tahun 2020, setelah MSG difitnah selama kurang lebih 50 tahun, Ajinomoto Company sebagai salah satu produsen MSG terkenal di dunia akhirnya mulai protes. Bersama para aktivis, Ajinomoto melakukan kampanye #RedefineCRS atau pendefinisian ulang istilah Chinese Restaurant Syndrome yang terdapat di kamus Merriam-Webster. Di dalam kamus itu, Chinese Restaurant Syndrome didefinisikan sebagai sekelompok gejala seperti kebas pada leher, tangan, dan punggung dengan sakit kepala, pusing, dan jantung berdebar-debar yang dialami orang yang makan makanan Chinese yang dibumbui banyak MSG. Definisi ini dianggap lagi-lagi memojokkan makanan Chinese, tidak terbukti, bersifat rasis dan xenofobik atau kebencian pada sesuatu yang dianggap asing. Jadi begitulah guys, cerita rusaknya reputasi MSG dan semuanya berawal di Amerika Serikat hingga kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Pada akhirnya, mau pakai MSG atau tidak terserah masing-masing individu. Tapi bagi yang anti MSG, sebaiknya jangan menghakimi orang-orang yang menambahkan MSG dalam makanannya dengan berbagai cibiran seperti awas lo, ntar lo kena kanker, ntar otak lu jadi bego, ntar lu asma, ntar lu jadi botak. Enggak ya? Oke, sekian dulu ceritaku guys. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Sampai jumpa di cerita lain.